di tarot lebih detail ngasih arahnya. Ini spesifiknya lebih tajam. Halo alumni Plat D. Kembali lagi saya dengan teman saya ini yang yang membosankan. Hampir setiap hari bertemu ya. Terus belum apa kita dihadapkan dengan kartu-kartu tarot ini teh. Yang agak-agak horor gitu kalau tiba-tiba gue dibaca gitu kan ya. Jangan sekarang Nanti aja ya Mas ya. Oh. Kita mah sekarang ngobrolin tentang tarot dulu nih. Betul. Entar dulu nih ada Mas Yuda. Mas Yuda alumni SMA 10. Enggak asal angkatan mah jangan nih Mas. Kita nggak usah sebutin angkatan lah. Kita sama seumur kita semua di sini ya. Ya. Gua aja. Gua angkatan 2000. Oh iya, oke deh. Saya 83. Oh, jauh banget ya. Oh, 83. Langsung gini. Kang, ternyata bawa kartu tarot emang profesinya. Profesi Loh, ini sebuah profesi dong, apapun itu dibilang ya. profesi terjebak juga akhirnya menjadi satu yang nikmat. Karena apa? Kita bisa lihat problem orang, kita bisa bantu untuk menyelesaikan terus segala macamnya. Tapi ya tetap ada sisi kayak mata uang lah. Kita kadang-kadang berurusan, kadang-kadang klien kadang-kadang minta sesuatu yang hal yang buruk, jahilin orang. Nah, ini yang domain ini yang nggak mau saya sentuh. Oh, oke. Saya main yang di sisi Tadi dulu Mas, apa namanya tadi ngomong bahwa tarot kan kalau kita taunya tarot itu hanya membaca apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi gitu ya. Atau misalnya apa yang sudah baik itu menghalangi kehidupan kita katakan gitu. Tapi ternyata tarot itu juga bisa menyembuhkan, bisa juga berbuat kalau misalnya mau buruk gitu, bisa juga. Oh iya. Gitu. Ya, jadi kita dikasih opsi untuk pilihan mau ke sini atau dua-dua atau both side atau salah satu. Itu hanya masalah pilihan kita sendiri. Kalau kita mau melakukan yang buruk, mungkin awal-awal waktu saya belajar mungkin terlalu exciting, terlalu gimana euforia lah. Iya. Karena baru belajar, baru tahu gitu. Pengen nyobain, ternyata emang lebih mudah. Oh iya. Ya, dibanding kita merecover orang. Tuh. Gitu. Kan jadi selama ini kan kita tahunya cuma baca tarot itu pengen tahu ini, pengen tahu itu. Tapi ternyata dari situ tuh obatnya pun bisa dapat dari situ ada gitu. Solusinya. Ya kalau solusi oke, tapi kalau kayak tadi gitu ngejailin kayak gitu kenapa? Gimana caranya dengan media? Ya let's say-nya hanya sebuah kartu gitu kan, tetap aja ada ya bisa. Ya itu ada, bisa karena kekuatan pikiran kita kan seperti kayak orang santet. Itu kan kekuatan pikiran dan ritual. Iya. Nah, sementara di tarot lebih detail ngasih arahnya. Ini spesifiknya lebih tajam. Jadi kayak misalnya katakan mau ngerjain orang nih, kelemahan orang itu bisa terlihat terbaca di di situ. situ, Gitu. Timingnya, apanya segala macam tuh. Nah, itu hal yang baik pun sama kita bisa kondisikan. Nah, itu dalam proses belajar saya juga bereksperimen. Saya pengen tahu ilmunya orang ini, datang ke tempat yang black magic, saya bawa foto orang, tapi kebetulan ini orangnya udah meninggal. Saya sengaja Mbah ini tolong, saya mau benci sama orang, tolong dimatiin. Nah, saya baca ritualnya ini. Oh, mazhab dia. Jadi tiap daerah tuh gayanya macam-macam, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat ujung. Itu udah saya jalanin lah waktu mau saya belajar itu. Dan ternyata dengan kita tahu sisi ini, otomatis kita bisa belajar mencari cure-nya. Gitu. Oke. Gitu, Tapi terus gini Mas, kalau tarot itu sebenarnya dipelajarinya itu secara apa? Kan kadang-kadang orang itu atau emang punya apakah itu ada awal. sisi spiritualnya atau apa Tapi gitu. orang kadang-kadang nggak sadar bahwa setiap orang punya, diberi Tuhan tuh adil. Ada sisi yang sini, tinggal kita mulainya dari, kalau Tuhan tuh ngasih A sampai Z. Kadang-kadang orang tumbuh di D, ada yang tumbuh di A. Kebetulan D ini penuh dengan, ya kita mungkin dikasih kemampuan semi cenayang, jadi kita ngelihat sesuatu kelebat segala macam, atau kita bisa jadi indigonya, atau normal, kita hidup normal. Nanti baru ketemu di usia tertentu, semua ada. Tinggal kita menyediakan waktu untuk itu enggak. Gitu loh. Okay. Seperti sama kita belajar jadi announcer, nggak mungkin
kita bilang, aduh aku nggak bakat. Kalau kita belum nyemplung, belum nyoba, Iya, betul. kita nggak tahu core-nya di mana. Nah di situ berkembangnya masing-masing. Nah yang paling cilaka itu kita sudah ketempelan kemampuan, tapi kita menolak terus. Kita akhirnya knowing dalam hidup kita tuh. Nah, lebih baik kita open. Nah, kita open diri dulu aja. Baru kita nanti dikasih panggungnya hanya sekedar sampai pintu atau sampai pagar. Nah itu baru kita lebih aman. Gitu. Terus Silakan. Nah kalau Kang Yuda ini awalnya itu tahun berapa mulai bukan memahami jadi hobi atau jadi apa ya, tertarik lah? Tahun 90. Oke. Tahun 90 Cong, di mana saya masih SMP saat itu. Beliau udah jadi ahli tarot, ya kan? Masih SMP ya. Gitu. Atau mungkin kamu nanti tahun depan mungkin kamu jadi ahli tarot juga. Nanti kita belajar ya. Kali lumayan kan ya, ada kemampuan untuk membaca orang betul. gitu ya. Jadi nanti kalau yang belajar pun saya berapa punya murid tuh kan tiap box itu pasti ada petunjuknya. Ya dia beli gitu, bawa gitu. Saya buang ini ya. Jangan ngapalin. Oh, petunjuknya itu dibuang ya. Karena itu membuat kita stuck lebih banyaknya. Oke. Nah, terus sekarang ini nih, kita bicara tentang kartu-kartu ini. Pada saat belajar itu apa langsung ke kartu yang bentuk seperti ini atau harus memulai dari kartu apa dulu lah gitu misalnya? Mulai dari kartu ban aja ya, paling karena saya familiar dengan tarot, ya dia harus punya kartu tarotnya. Kadang-kadang ini ada beberapa yang udah saya kasihin ke murid saya, tinggal isinya kotaknya aja. Kalau ada rezeki ya kita berbagi, tapi kalau enggak ya dia cari sendiri atau ya lebih gampang sekarang nyari untuk online itu gampang banget. Dicari online juga gampang sekarang dulu ya. Itu harus ke toko buku di luar. Oh iya. Gitu, ya. Terus ini segini banyak, bedanya apa nih Mas kalau kayak gini? Umumnya ini hanya fashion. Oh oke. Ya, fashion ya. Isi tetap sama. Oh gitu. Oke. Karena ini jadi seperti rokok berbagai merek. Ya, isinya juga ya itu aja. Nggak mungkin sama merek yang paling premium terus kita bakarnya di ujung lainnya seberangnya filter kan nggak mungkin. Sama ritualnya sama kan, bakar isap seperti itu. Nah ini tarot kurang lebih itu. Jadi kita lebih membahas isi dari kartu ini dan how-nya itu. Mulai nanti saya udah kembangkan cara belajarnya kayak gitu. Akhirnya karena kalau hafalan ini kartu isi 78 apa 87. Nah sekarang kalau kita hafalan kan berarti 78 pangkat 78. Kalau kecuali kita punya memori fotografi, oke, fine. Ya kita kan manusia. Berapa lama coba ngafalin itu? Dari awal sampai akhirnya iseng gitu. Ya itu makanya guru saya bilang ini lu ngapalin dari sini ya, dari dibuang sama dia mulai dari awal. Jadi akhirnya dia mengasih clue, baca, lu lihat ini tapi jangan terpaku oleh gambar, bikin tiap ini tuh imajiner, tiap ini pasti ada kata sambungnya, anggap aja ya. Jadi kalau ini mentok, cari kartu sebelumnya atau sesudahnya itu untuk membantu clue-clue yang itu, tambahan itu. Nah, terus akhirnya saya ngembangkan sendiri. Saya ngasih pelajaran ke murid saya dengan pola begini. Jadi satu kartu kita bikin garis imajiner. Nah apa yang tertangkap ini kita bikin blok ini ternyata lebih gampang, lebih bunyi daripada kita ngapalin satu kartu ini. Jadi akhirnya kita kayak pelajaran psikologi kan kadang-kadang kasih gambar, kita menggambarkan. Nah itu dibantu oleh satu, kita bacanya gestur dari klien kita, cara dia tertawa, cara dia ngomong, terus cara dia memandang itu data banget. Kita bisa masuk dari mulai mana. Kalau kita main terjun aja kan pasti natural manusia itu defense. Iya betul. Belum apa-apa udah gila. Ini ya gitu. Jadi harus ada cara-caranya etikanya membaca. Dan paling tidak ada intuisi si pembacanya mungkin ya kan. Betul. Itu jadi komplit lah. Tapi intinya toh semua ngalamin, kita ketemu teman yang brengsek, nyebelin atau segala macam, itu tinggal ngerangkum aja. Terus perkembangan berikutnya advance-nya lagi lebih ke kita baca
di bloknya lebih makin banyak lagi. besar, Ya, gambarnya. itu mempermudah banget. Nah, itu akhirnya buku petunjuknya aku bilang buang, pakai your intuisi karena kan nggak akan lebih ke eternity, nggak terbatas. Iya Gitu. betul. Jadi nggak terpatok sama Oh, teori aduh, gitu. kok kita Ini ngapalin- teorinya apa ya? Gitu. Apalin ini yang ini apa ya? Buka buku udah selesai karena apa? Klien juga kehilangan minat. Iya betul. Otomatis Betul. kita. Jadi dalam perkembangan tuh akhirnya kadang-kadang terpaku kartunya harus apa? Enggak, ini kartu tuh hanya seperti fashion. Lo mau pakai yang mana boleh, tapi tetap cara makainya sama. Oke. Nah terus ya Aku penasaran. begitu gini ya, begitu Mas Yuda ngomong harus melihat gestur, mata, cara bicara gitu. Gue langsung yang diem gini. Kalau gue nanti kebaca, gue ngomong. Gue lagi ada apa kok kebaca ntar gue. Tapi aku tetap punya prinsip ke diriku, ada hal yang private yang aku nggak perlu ungkapkan, aku silent. Oke. Ya, Kenapa? ya. Ada yang bisa aku kerjakan dengan diam-diam, ya kowe no problem. Tapi ada yang harus dia face it, ngadepin itu problem. Berarti how-nya itu gimana-gimananya kita Oke, gitu. ya. Nah yang ini versi Indonesia. Indonesia, Jawanya. Wayang. Oh Indonesia juga ada nih Ada. versi Indonesianya. Sama kan ini kalau kita ketemu klien yang punya latar belakang non Jawa kan Enggak. Iya, benar. Karena nggak semua orang suka wayang, tapi kalau yang ini universal banget. Dan sudah biasa gitu orang melihat ini gitu. Sampai Itu saya perwayangan semua diundang ya. sama komunitas tarot di Jerman, malah kebalik. Tarot di sini pengen kayak modern kayak Eropa, orang Eropa pengen yang esoterik malahan, yang tradisional, yang ini. Jadi ya laku dong saya di sana. Gitu. Jadi gini ya, ternyata Mas Yuda ini tuh main. Jadi pembaca tarot. Aku nyebutnya apa sih Mas kalau tarot itu? Tarot Kalau reader aja. Oke, tarot reader ya kan, membaca gitu ya. Pembaca tarot itu tidak hanya di Indonesia aja, ternyata udah ke luar negeri, udah berkeliling dunia. Jadi kliennya banyak Kliennya ya sudah di luar cukup negeri. banyak. Alhamdulillah ada beberapa yang masih berlangsung sampai sekarang. Gitu. Jadi kita beruntung gitu ya saat ini ketemu sama Mas Yuda, dan kebetulan kan ini kita kan sebagai contoh gitu kan ya. Jadi mau dibacain juga ya. Dibacain dengan jam berapa tanpa selesainya? Saya ditunggu istri. soalnya kan ada orang mungkin yang tidak suka gitu ya Mas Atau ya. tidak percaya. Tidak percaya gitu. No problem buat saya juga. Dia Itu datang mempengaruhi nggak dengan membaca kalau dia tidak percaya? Enggak juga, karena apa? Pertama klien datang tuh saya nggak nanya problem lu apa, problem Iya. kocok, saya yang baca. Iya. Akurasi berapa persen? Iya. Lu Kita sendiri hanya kita nilai. yang tahu. Iya. Oke, dia dari situ kan dari bahasa tubuh dia interest atau Iya. kalau udah betul. bener ya sudah, kita sudahi, honor ada di sini. Nah, udah gitu aja. Nah gitu. itu makanya keuntungan yang kita di sini, kita nggak ada honornya loh di sini ya, nggak ada, nggak berlaku kalau di sini karena ya kenapa kan. saya pakai honor supaya orang datang dengan serius juga. Iya, Karena iya, dia betul. keluarkan, dia punya kapital, otomatis dia akan berusaha untuk To get something Nah, to gitu get ya. something. Dan lagi pula juga sebenarnya kan kalau membaca tarot juga kan membutuhkan energi yang Betul. ada yang dikeluarkan lah energi Betul. tersebut ya. Sebenarnya nggak banyak. Karena apa? Saya pinjem energi dari klien. energi dari si yang klien tersebut Iya gitu dong, yang mengeluarkannya iya ya. dong, kita download. Oke, Dia punya ini, Ha-ha. saya hanya bagian Eksekutornya lah. masaknya. Gitu. Ha-ha, Kalau ini ha-ha. lu sayurnya lengkap, daging Ha-ha. ada di sini. Saya ngeracik, saya masakan, saya nyajikan. Enak enggak? Oh gitu. Nah, itu aja. Jadi saya pernah ikutan bazar kalau dulu event SCTV bikin. Itu dari pagi sampai malam mau tutup itu Non-stop. hanya istirahat untuk kencing, makan siang. Nggak capek, malah exciting. Kenapa? Ya Banyak energi hal, dari iya. ini yang saya pakai gitu. Gitu. Tapi Jadi- pernah nggak Ah. ada klien yang datang terus udah gitu dia kayak yang hanya ngetes doang tapi dia juga ini benar nggak sih, ini benar nggak sih? Banyak. Kebaca itu kerasa ya. Kerasa. Ya tinggal saya mau jahil atau mau, ya kita bilang worth it nggak ini, aku serius atau malah aku yang jahil. Kalau dia ternyata nggak worth it, orang yang emang karakter gitu ya,
ya kita boleh jalan, kita bebesin dikit lagi. Kayak gini Mas, kan kalau misalnya kita nih berdua dibukain di sini itu kan agak-agak ngeri gitu ya. Jangan di sini. Jangan di sini kan ya. Udah umum itu biasanya ada semacam freaky. Paling tidak kita pengen tahu gitu loh Mas. Kayak gambar ini tuh apa sih maksudnya gitu bisa loh Mas. Coba jabarkan. satu coba. Lu yang ambil gitu Coba kita coba nih ya, contoh aja kita pakai kartu yang spesial Black Magic ini yang paling tajam, paling tajam. Ini spesial Black Magic. Ya, Emang tiap kartu beda-beda. Beda karena handlingnya kan kalau ini biar nggak terkontaminasi kan. Oke. Kita ini grade awal. Iya. Nanti advance baru masuk ke sini. Kalau di sini nggak ada solusinya, saya switch ke sini. Gitu. Gitu. Dan dilihat dari kartunya ini udah usia. Berdua sudah ngalamin yang supernatural banyak, yang penting kayak gini lah. Tolong disentuh, tolong disentuh aja. Lu aja, sentuh aja. Dua-duanya aja nggak apa-apa gitu ya. Kok ngeri ya? Sudah mulai kita. Nah, kita main game aja. Nah, ini ambil satu. Oke. Dibuka atau gimana? Buka aja. Aduh, nyangkut nih. Ini satu apa dua sih? Oh, banyak ternyata. Ya, saya ini. Nah, kok deg-degan ya ini ya? Kali ini baru-baru sekali ini nih kita podcastnya deg-degan. Jadi kita yang kartu pertama ya kita mungkin lebih ke kendala kita relationship dengan seseorang. Lebih banyak kita akhirnya lebih banyak ilfil. Oh iya, oke. Jadi akhirnya banyak hal yang kita standarnya tuh mungkin ini orang kok nggak nyaman sama kita, akhirnya kita ilfil. Mungkin ya itu mentok di sana dalam ya, kayak gue sama lu gitu loh Cong. Sebenarnya nggak nyaman gitu ya di sini gitu kan. Tapi dipaksakan. Nah ini aja poinnya pengakuan sudah. Nah ini kan sedang benimbang-nimbang nih. Saya mau ya kalau mungkin masalah materi saya mau perbaiki kamar mandi orang tua atau saya uang ini untuk liburan. Nah, ya posisi itu yang mungkin sedang dilema itu. Ya mungkin di sini berarti saya masuk ke saran, udah kamar mandi orang tua beresin dulu supaya nanti dia nggak jatuh. Lebih baik lagi kalau orang tua. Ada gitu. pegangan supaya nyaman dia kamar mandi, dia nggak ya peluang untuk terpeleset kan banyak orang tua yang terjadi seperti itu. Nah kita pertimbangan anak mungkin kita kasih pengertian udah kita delay lagi deh liburan supaya kita dana untuk ini aja. Contohnya mungkin. Mungkin. Ya. Apa namanya? Ini ada gulanya, nggak ada kopinya. Nggak Mas, nanti kalau yang sebenarnya tolong diceritakan di bawah ya. Ini gambaran. Kalau ini kan soalnya ada kamera ya Mas. Ini nanti ketahuan nih hostnya kenapa ini. Ini gambaran itu seperti itu. Iya. Oh jadi jelas ya. Yang kamu itu yang saya jelas banget. Jelas banget kan itu ada kan itu jadi kan saya nggak nanya problemnya. Nah itu kan akhirnya trust tumbuh terbentuk baru kita detail. Jadi kita ada pertanyaan berapa persen rata-rata saya itu range-nya 70 sampai 85% tuh masuk. Pada masuk. Iya, Karena saya nggak mau 100% karena itu ya itu kita punya master dia yang menyempurnakan. Betul. Gitu. Jadi itu intinya ini nanti kan kita ambil satu problem dasar terus apa-apa yang mempengaruhi obstacle-nya apa, way out, keterlibatan. Way out itu sama keterlibatan bisa ngerjain sendiri way out-nya atau keterlibatan sama saya gitu. Itu otomatis rate-nya tersendiri. Gitu. Kalau ini bisa, nah ini clue-nya ini ngelakuin itu. Intinya itu. Gitu. Jadi terus kemudian saya mengelola klien tuh kalau dia prinsip saya kan datang nangis pulang ketawa. Ya kan? Jadi nggak ada yang datang nangis pulang masih nangis, nggak ada. Nggak ada. Nah itu berarti saya gagal. Tapi intinya kan saya kan ke orang kan kalau menghadapi problem didorong, dirangkul, dikasih iming-iming dalam arti ini karena nanti ini mentok. Saya pakai reverse-nya, kebalikan dari ini. Contoh gini, pernah ngalamin datang di satu perempuan sudah dihamilin cowoknya, ditinggalin, orang tuanya nggak nerima dia.
apa kan? Solusi pasti apa? Suicide ya. Iya, betul. Bunuh diri. Udah dinasihatin ini enggak ini. Akhirnya saya pakai reverse psikologinya. Oke, kita cari bunuh diri yang enak. Udah, kita ajak loncat dari gedung tinggi. Berani nggak? Berani. Tapi kalau ya patah tulang aja gimana? Mikir lagi. Ya udah, kalau itu nggak usah lakuin, nanti malah keripel, malah malah ngerepotin. Nah, di jembatan, oke, nyemplung, plung. Berani. Terus kalau hanya minum air tok, terus ada yang nolong, wah, paru-paru hancur ini. Mikir lagi. Sekarang rel kereta api cegat, cepet cuma belah aja masih hidup. Akhirnya dia bilang, enggak deh, enggak jadi. Nah, itu kadang-kadang kita ada main sisi yang, nah ini tarot yang ngasih jalan untuk poin-poin yang tersembunyi itu, bongkar gitu. Jadi secara psikologi juga harus belajar ya. Kan? Karena ada di sini kan sebenarnya kalau dari baca tarot ya, itu kan sebenarnya itu bahasanya emang bahasa psikologi semua ya. Rata-rata. Rata-rata kan hampir banyak begitu. Karena ini Bu pengalaman di tarot, Bu. Kan ini sejarahnya kan ini dari daratan India, mereka main ke Eropa Tengah, segala terbentuk orang Gypsy. Ya itu kan dia bisa begini karena dia dari tiap negara dia kan selalu ditolak, jadi dia otomatis punya satu kemampuan yang lebih, karena orang yang biasa kena pressure tinggi pasti ada ide-ide yang keluar gitu. Itu yang saya ambil penggambaran ini. Karena ini induk dari kartu remi. Kartu remi itu ada ngambil dari minornya aja. Di sini ada kartu itu ada minor dan mayor arkana. Yang mayor itu adalah yang nggak dipakai di kartu remi. Nah, kartu remi itu semua ada di sini nih. Jadi ini mbahnya kartu remi. Oh, gitu. Jadi sebenarnya si tarot ini sejarahnya datangnya dari Gypsy gitu. Gypsy. Gitu. Berkembang di Eropa Tengah, nyebar kan mereka gitu. Kalau di Gypsy pakai si lampu itu, si enggak, makanya kenapa kalau misalnya kita ada di bazar-bazar atau misalnya terutama kalau di luar negeri ya, kalau di Eropa kayak gitu, kalau misalnya ada fortune teller gitu misalnya kan. Betul. Nah, pasti bajunya tuh baju Gypsy. Udah gitu terus si ininya tuh si tempat-tempatnya juga yang model-model kayak gitulah. Gitu. Karena memang ternyata sejarahnya dari situ. Dari situ, betul. Oh, jadi tahu saya sekarang. Jadi berkembang dari situ merambah kemana-mana. Negara, gitu. Karena akhirnya kan masuk ke Spanyol perantauan ke antar benua, orang jadi Inggris dikenal di mana-mana. Jadi itu nyebar dari situ. Tapi base-nya sama, hanya kartunya aja berbeda-beda tiap negara. Tiap negara. Gitu. Makanya kalau ada klien saya main ke Mesir, saya ada tuh versi Mesirnya. Bawa aja kayak gitu. Saya nggak minta parfum segala macam. Begini zaman dulu tuh susah banget. Secara gambar soalnya sama semuanya, hanya versinya aja. Kayak tadi Jawa kan. Kayak Jawa nih ya. Boleh dipegang nggak? Boleh. Gue takut sih. Sorry. Nggak ada apa-apanya, Mbak. Ini kan hanya nama-nama wayang ya. Ya. Wibisana, ini ada Dewi Banowati, lalala gitu. Kan di sini nggak ada. Nggak ada. Makanya kan? Ini sangat jadi terbatas. Jadi pembacaannya gimana? Makanya saya jarang pakai karena terbatas banget. Karena apa? Setiap membuka kartu saya harus menguraikan karakter dari si wayang ini. Oh gitu. Karakter dari si wayang ini ya. Jadi beda dengan yang gambar-gambar di situ. Ini simboliknya terlalu kecil, terlalu sempit. Kalau ini sangat simboliknya dengan tadi kartu yang hanya kayak gini, tapi saya bisa menggambarkan. Padahal kalau dilihat begini aja. King. Ini seperti ini kan. Kenapa King? Seperti itu. Jadi ini hanya kalau kita buat iseng-iseng, buat games sama klien kumpul-kumpul gitu nggak apa-apa itu. Tapi kalau untuk hal yang serius, agak sulit ya inilah, untuk membacanya bukannya apa. Tapi ini berarti harus mempelajari kalau ini tuh agak berbeda dengan ini, berarti mempelajari karena karakternya ini yang harus dipelajari gitu kan. Jadi akhirnya kan daripada saya belajar mendalam, ngapain, karena di sini sudah tercakup semuanya.
gitu. Tapi kalau sudah terbiasa ya udah jadi udah apa Iya. juga nih kan. Emang sebanyak ini ya wayang ini. Aduh ya? Mbak, ada Saya baru tahu loh. nama wayang Enggak, agak. Jadi kartu iya, tarot bener itu loh. seperti gini, kita kayak ada Tuh, Mbak. gambar 3 Iya, dimensi iya, yang Mbak. gambar kiri-kiri terus kita kalau ngelihatnya harus khusus baru nongol hurufnya itu. Oh, iya iya iya. Gambarnya keluar gitu baru iya, gitu. iya. Nah, ini kartu tarot itu seperti itu. Jadi kadang-kadang pop up dia. Tep. Oh, langsung kayak di pikiran kita tuh kayak yang Muncul. gitu Muncul. karena sudah kebiasaan dan sudah terlatih Betul, untuk terlatih itu gitu. gitu. Dulu ada pernah lihat sih memang buku tarot yang besar gitu ya. Dan di dalamnya ada kartunya gitu. Jadi kan dijelasin tuh setiap gambar ini artinya maksudnya ini gitu. Sempet lah baca. Gak paham. Karena Iya. bahasanya itu Iya, karena kita gitu bahasa. jadinya hafalan akhirnya. Iya. Nah, kan seperti ini kayak folklore disampaikan secara mulut ke mulut kayak cerita daerah gitu kan, Iya, tidak iya. melalui buku karena ini diceritakan ini supaya dapat ya pendengarnya yang ngomongnya sama atmosfernya. Nah, ini Iya, enggak iya, ini. iya. Nah, kalau kita baca buku hanya 2, atmosfernya kita nggak dapat. Gak dapat Iya. hanya pemahaman aja. Iya, iya. Lenyap. Akhirnya jadi hanya sekedar tahu tapi tidak mengetahui. Gitu. Kita tahu kopi enak tapi kita tidak tahu gimana mengolahnya seperti itu. Membuatnya menjadi Ya. sebegitunya gitu. Kecuali yang biasa kopi saset ya sudah kita nggak bisa Ya udah itu jelasin. aja deh pokoknya rasanya mah gitu kan. Gak mau usaha. Kayaknya Cong gini, lu kayaknya pakai ini ya supaya lu belajar gitu bahwa di Indonesia itu wayang tuh banyak. Iya, gue baru tahu sebanyak ini loh. Gue pikir gambar-gambar dong ternyata ini, banyak banget. Banyak banget. Nah, Banyak. sekarang kita harus belajar lagi literasi tentang karakter dari wayang itu. wayang. Ibu tahu nggak yang namanya R.A. Kosasih? Nah, R.A. Kartini tahu dia. Nama jalan. Nah, itu komik wayang jadul. Oh iya. Oh, kayak nama jalan. Dulu waktu kecil saya dijajalin wayang itu, jadi nggak terlalu lama belajar itu. Aku soalnya nggak main kartu. Oh, kalau nggak main baca-baca kalau komik aku kayak gitu. kalau aku gini kan kalau sekarang tuh banyak tuh di TikTok tuh Maisya. Di Iya, TikTok, ada. ya kan? Suka Banyak. muncul. Suka muncul tuh entah kenapa gitu di FYP gue tuh selalu Kalau muncul liwat, ya kata gimana? baca apa Kalau kalau liwat Anda berarti- melihat berarti Anda akan mendapatkan apa bla bla Atau bla. misalnya ini yang terjadi gitu kan pada diri Anda saat langsung. ini gitu, tiba-tiba Tiba-tiba muncul lah si tarot itu kartu apa gitu kan. Ketahuan Nah, deh, sering kan itu lihat. karena maksudnya kalau kayak gitu kan mereka tidak itu global aja gitu Global mungkin ya. aja, tapi paling nggak dia kan dari global itu dari 100.000 yang Penonton. penonton, Ada yang terketuk 50 yang hatinya. kena. 50 atau 10-20%, tapi dia yang vokal Kayak masuk. Iya. kebetulan pas aja. Ya, Dan kemudian damn gue banget gitu. Iya benar itu. that's tarot. Jadi dia lebih apa ya, cakupannya tuh lebih luas di jiwa manusianya. Gitu. Karena ya kan itu kan memang algoritma kan. Iya Ya. betul. Gitu. Heeh. Kalau misalnya kita suka ngelihat sekali 2 kali sering muncul. Jadi sering muncul gitu. Cuma kadang-kadang pada saat kita lagi nggak ngelihat nih udah lama banget nggak muncul. Tiba-tiba muncul gitu. Dan lagi gabut gitu ya. Gabut dan Diikutin. galau. Waktu Indonesia bagian galau itu kan Iya. diam satu ke atas gitu kan ya. Betul. Tiba-tiba Oh bener sih kok bener gitu. sih? Iya, Kan nah, aneh. tarot dia mencakup 50% dari jiwa manusia. Sisanya itu detail ini yang akhirnya harus ada follow up-nya. Itu hanya sekedar tahu itu tahapan awal dari Iya, belajar iya. tarot tuh itu. Berarti aku bisa mengerti sekarang ya kenapa kayak di TikTok itu karena kan itu 50% dari kejiwaan manusia itu bisa tercakup ke situ Tercakup gitu ke ya situ, kan. ya. Nah, sehingga orang-orang yang merasa aduh itu gue banget gitu. Baru menghubungi dia dengan si tarif itu. Iya, betul. Untuk Iya. nyambunginnya Betul. itu. Saya pernah kejebak, oke. bukan kejebak sih. Jadi lagi itu iseng zaman sosial media gitu juga lah gitu ya, karena ada tarot-tarot gitu. Pas dibacain, yang dibacain sama dia tuh benar gitu kan. Terus katanya kan harus suruh ikutin tuh Iya. suruh isi email apa segala macam. Makin penasaran kok aku bener-bener gitu terus nggak taunya berbayar. Kalau mau dilanjutin kan aduh ini ngegantung gini gitu kayak yang Nah itu, dan saya nggak mau sampai banyak yang ngajak untuk komunitas gitu. Iya, Saya iya. nggak tertarik karena apa?
ya saya lebih banyak ini besar di jalanan dan mati proses yang luar biasa dan saya tertariknya tuh level berikutnya hanya baca aja sih saya udah nggak terlalu, tapi kenapa dia bisa datang ke sini? Nah itu baru kita cari problemnya segala macam. Jadi penyembuhannya. Iya penyembuhannya segala macam. Dan terus juga penyebabnya mungkin ya. Betul. Penyebabnya yang harus dicari gitu. Ini masih lama nggak sih? Kita pengen ngobrol sama. Nggak bisa lama nggak sih? Boleh nggak di-cut sekarang biar gue bisa dibawa langsung buka gitu? Atau gini, offin aja kamera. Di bawah. Nah, itu 50% masuk sudah. Nah, itu loh. Yang paling sering dipakai yang ini karena handy, soalnya kan handy, tangan Indonesia kan lebih kecil dan ngocoknya lebih gampang. Mereka biasanya saya suruh nyentuh sendiri ngocok, karena itu dengan ngocok dia kan kadang-kadang ada yang cing loncat, ada yang gitu. Bener. Terus ada yang wah, kan itu otomatis saya banget kalau gue ngocok kartu tuh kayak dapat data gitu. dari body language dari klien kan itu ada tujuannya. Itu kebaca juga. Oh, gua startnya dari sini. Oh, ini orangnya panikan. Oke, saya masuk ke sisi yang guinya halusnya. Oh, gitu. Kalau dia orangnya tiba oh berarti gitu. saya straight. Ya. Gitu. Orang yang introvert kan begitu kena straight kan langsung begini. Iya, gitu. betul. Kalau yang biasa gitu kita kasih yang halus nggak sabaran. Jadi ya kita harus terus intinya apa gitu kan. Udah poin aja deh, udah gimana? Ya gitu. Jadi ya, cara itu dari situ tuh menentukan kenapa. Terus ada yang pakai ritual dibungkus itu, saya bilang nggak usah gitu ke murid-murid saya gitu. Kadang-kadang bungkus kain hijau, ada syaratnya harus di aduh ngeri dong kalau itu ya. Suasana dupa gitu. Akhirnya kita kan dikendalikan oleh ini. Dia ada partner kita, bukan master kita. Kadang-kadang yang pemain tarot yang baru-baru ini nganggep ini master dia. Kayak jimatnya gitu. Jadi diagungkan gitu ya. Nggak boleh dilangkain. Buat saya mau dilangkain 1000 kali juga no problem. Cuma saya ketawain lu nggak ada kerjaan gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kita sendiri dulu ritualkan diri kita, naikkan kita punya ego yang positif ya. Karena perlu kita dalam hidup tuh punya alter ego yang utuh, bukan yang sepotong karena orang lain, tapi alter ego kita harus utuh nih. Ini gua di sini, tempat gua. Tempat aku di sini. Ya bisa berbagi, bisa tapi paling enggak dari yang klien yang zaman dia sekolah sampai dia udah beranak pinak rata-rata punya problem datang gitu. Makanya nomor telepon saya dari tahun 2000 tuh nggak pernah berubah karena saya bukan penjahat. Tapi ini nggak sih, Mas, ada nggak sih orang yang mengatakan bahwa ini tuh kayak ibaratnya musrik gitu kan? Apa namanya berlawanan dengan ini itu mendahului Tuhan. Allah. Wah kalau itu bisa aku hebat dong. Tuhan kan jutaan tahun depan kita, terus kita bisa mendahulukan kan berarti didoakan dengan kenapa mesti saya marah gitu kan. Bisa ngikutin jejaknya aja sudah alhamdulillah. Itu udah banyak hal, tapi orang mengatakan mendahului, ya terima kasih dikatain gitu. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa sekarang kalian yang katakan ini musyrik, ini untuk pencerahan aja. Nah, terus oke, karena mempercayai. Sekarang kau mempercayai uang, musyrik enggak? Jadi kita harus mengatakan musik tuh harus detail, spesifik, apa maunya. Itu baru kita bisa dipertanggungjawabkan omongan dia dan dia bisa memecahkan argumen itu. Oke, saya akan tinggalkan ini. Tapi kalau masih ada padanan kata yang mengatakan lo ini, saya katakan yang sama. Ya intinya kamu nyenggol saya, ya saya boleh dong nyenggol situ. Iya. Nah, mungkin intinya kalau musyrik itu kalau kita mendewakan selalu apa-apa itu bertanya sampai akhirnya nggak percaya diri kita gitu beginiin. Makanya saya bilang ke murid-murid saya bilang jangan, hati-hati ya, ini jangan menjadi suatu yang sakral dalam hidupmu. Ini hanya partner yang dibutuhkan pada waktu kau sedang berprofesi, titik. Saat jadi privacy sebagai pribadi, saya masa bodoh sama ini. Karena
Karena supaya saya utuh waktu saya jadi privacy ya saya punya istri, punya anak, punya kewajiban segala macam-macam. Tapi begitu saya sudah nyebrang ke sini, masa bodoh anak istri. Dalam arti pekerjaan saya. Saya bekerja, saya klien, jadi istri anggap aja lagi lapar atau mau pergi, ya pergilah. Karena saya sedang fokus itu. Nanti setelah ini tutup buku, kembali lagi. Nah itu yang saya ajarkan pada klien saya supaya jelas lah urusannya. Tapi ada nggak sih yang akhirnya kayak addicted banget gitu, sedikit-dikit telepon Mas Yuda? Ada, gitu. no problem. Karena itu yang datang itu karena problem yang lanjutan yang menyelesaikan. Tapi kalau yang berulang-ulang dia setiap datang dia ngompat lagi tentang pasangannya, anggap aja. Stop. Sekarang kau sedang apa? Aku bilang sedang gali sampah kan. Apa enak kita sampah udah buang diambil lagi, nanti ngeluh ada sampah nih. Nah gitu analoginya gitu. Simpan itu. Terus ada yang minta, Pak tolong saya lupakan deh masalah saya, masa lalu saya. Boleh gitu. Tapi apa enak gitu aku bilang. Kenapa? Dengan lupakan berarti kan saya bikin dia lupa diri. Lupa diri. Harus ada sejarah itu nggak boleh dilupakan. Iya, lupa diri berarti kan sudah ngeblank hidupnya. Mikir ya, oh iya ya. Sini saya mengajarkan tata kelolanya. Masalah dia itu ini loh ngelolanya gini. Karena kita perlu tetap ada backside dan foresight ya. Jadi intinya ini nggak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa kelola. Gitu Cong. Jadi tidak bisa dilupakan, tapi bisa dikelola. Bisa lupakan bisa, tapi saya bikin orang itu lupa diri. Nggak ingat apa-apa. Semua masalah itu pasti ada jalannya gitu kan. Mas saya minta dilupakan semua terus gini. Anda siapa? Nanti ketemu juga. Begitu. Siapa begitu jadi rumah saya di mana ya? Serem saya ya. Malah nanti gitu. Ngeri ya. Kan nggak bisa dipilih-pilih yang mana dihapus ya. Iya. Jadi memang sebenarnya ini hanya sebuah media buat kita ya kalau kita mau iseng, pengen tahu gitu ya. Ya dari iseng aja dulu. Nanti kalau emang benar ternyata betul transit, gitu. Ya kita tingkatkan gitu. Jadi mau addicted dengan setiap ada problem, no problem buat saya. Selama lihat angkanya ada gitu loh. Gitu loh. Inti buat orang lain. Berapa sih? Buat orang lain kita enggak. Berarti kita bisa sering-sering main ke rumah di mana sih? Boleh di Sidomukti. Di Sidomukti. Ya. Terus ini kalau misalnya para alumni Plat D nih gitu yang pengen iseng lah sebenarnya gitu kan. Di mana bisa menemukan Mas Yuda ini? Di Sidomukti nomor 100 Sukaluyu. Oke. Jadi di rumah ya Mas ya. Kalau nggak punya tempat praktek di mana kayak dokter di gitu. Di rumah itu udah merangkap ya, rumah tinggal ya praktek. Jadi kan enak. Soho kita mainin small office, home office. Orang lain harus kena macet-macet, saya diam aja di rumah ada yang datang. Jadi gitu ya. Uang datang lah ceritanya. Itu coba lu mau belajar uang datang, belajar tarot. Pertamanya saya mau dibacain dulu. Gitu. Kemudian nanti saya mau belajar. Kalau gue enggak, gue minta dibacain. Kira-kira gue mampu nggak bikin? Tiba-tiba buka praktek. Tiba-tiba gue praktek. Iya pernah jadi yang asistennya Mas Yuda. Pernah yang ekstrim gini lah. Datang dia bawa duit 200 juta. Saya mau ini buat disingkirkan lah gitu. Saya nggak nolak, saya bilang ini ongkosnya 2 miliar, pasti nggak datang lagi. Kita nolaknya caranya gitu. Itu pasti langsung, materai amat sih tuh katanya gitu pasti. Ya iyalah, kan kita kayak alasan kan karmanya nanti takutnya ke anak saya bla bla bla, padahal enggak itu. Gitu. Menarik lah kalau tarot itu bisa kita ngobrol kadang-kadang sama klien tuh bisa berjam-jam tanpa sadar. Berjam-jam. Karena interesting, karena saya juga tertarik untuk mengungkapkan, membuat vision yang sehat tentang tarot. Iya. Tidak klinik tapi bisa jadi klinik. Nah, agama pun sama kan. Ya. Orang bikin sesuatu ini menjadi klinik. Ya. Nah, itu hanya gimana kita menyikapinya. Betul. Ya, betul. Gitu. Oke deh. Atau terima kasih. Terima kasih, bukan terima kasih. Pengen cepet-cepet ke bawah gue mah. Aku kaget tiba-tiba gitu ya. Atau nuhun banget loh. Sama-sama.
Semoga lancar terus tarotannya. Ya. Terima kasih Plate. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Jadi kita langsung ke bawah ya sekarang ya.